Oke, sebentar. Jendela. Ini kemarin itu ya, udah dipelajari tentang fungsi dan model. Pokoknya intinya materi kita ya, selain integral ya. Jadi fungsi dan model, terus apa lagi sih nih cakupannya kemarin ya? Fungsi dan model juga ya, fungsi dan model juga ya. Terus limit, limit juga ya. Itu. Nah, tapi integral saya masih mikir-mikir dulu nih ya. Kita dulu, kita langsung kita review terkait dengan turunan ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sampai mana nih bab 4-nya? Oke. Kita review sedikit terkait turunan. Nah, jadi turunan-turunan ya, definisinya ya, F aksen bacanya ya. Kalau F-nya ada 2, berarti dia turun kedua ya, dan itu F double aksen biasanya bacanya. Nah, turunannya seperti ini ya. Nah, definisinya ya. Definisi dari turunan. Kemudian kalau turunannya ya berdasarkan definisi kan kemarin kita sudah pelajari ya, berdasarkan definisi kita punya seperti ini ya, yaitu adalah limit H menuju 0 F dari kan di sini berarti dia menurunkan terhadap min 2 berarti C-nya adalah min 2 jadi min 2 plus H min F min 2 ya per H seperti itu. Nah, F-nya itu karena adalah ini berarti X-nya kita ganti menjadi min 2 plus H gitu ya. Lalu dikurangi dengan nanti ini juga sama karena FC ya. Berarti awalnya Fx sama dengan 23x plus 1 berarti kalau FC sama dengan 23 kalikan min 2 ditambah 1 ya. C-nya kan tadi min 2 ya. Nah, nanti diperoleh ini mati bersama teman-teman. Sisanya adalah limit dari satu konstanta. Itu adalah konstanta itu sendiri ya. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh lain ya terkait dengan definisi ya. Definisi turunan. Nah, turunan fungsi-fungsi dasar, masih ingat ya teman-teman ya, turunan dari X pangkat N itu adalah N kali X pangkat N-1, turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X, kemudian E pangkat Fx itu adalah ini turunkan terhadap X, berarti apa? Berarti ini hasilnya tetap kita tuliskan lagi, jangan lupa dikalikan dengan turunan atasnya gitu ya. Kalau kita biasanya kalau pangkat kan misalnya pangkat N, jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya gitu ya bahasanya. Nah, kemudian jadi turunan pangkatnya jadi kita punya dfx per dx. Kemudian turunan dari logaritma natural x itu adalah 1 per x. Kemudian turunan dari ln fx itu sama dengan 1 per fx dikali dengan f aksen x. Atau bisa kita tuliskan 1 per fx dikali dengan dfx per dx. Turunan dari tan itu adalah sekant kuadrat. Turunan dari kotan itu adalah min kosek kuadrat X. Turunan dari sekan itu adalah tan sek, tan X sekan X ya. Kosek turunannya adalah ini dan seterusnya ya. Turunan dari sin hiperbolik itu adalah cos hiperbolik ya. Turunan cos hiperbolik itu adalah sin hiperbolik ya. Bukan min sin hiperbolik tapi sin hiperbolik X ya. Nah, ini kalian turunkan. Ya, berarti kalian tuliskan dulu ulang ini, lalu dikalikan dengan turunan pangkatnya ya. Seperti itu. Jadi turunan ini terhadap X itu adalah 2X aja ya. 2X tambah 0 harusnya ya. Nah, jadi kita punya 2X seperti itu. Turunkan ini juga turunkan nih. Ini apa? Turunan ln itu adalah 1 per sin ya. Jangan lupa dikali dengan turunan dalamnya. Turunan sin apa? Turunan sin adalah sikos ya. Seperti itu. Nah, ini ada pun aturan-aturan turunan. Ada aturan rantai ya, kalau kita pernya dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Ini kemarin sudah dihituin ya. Kita misalkan u-nya adalah 5x min 4, berarti y-nya sama dengan cos u, berarti dy per du sama dengan, ini kita turunkan, ini adalah min sin u, kemudian du per dx itu adalah, kita turunkan terhadap x itu adalah 5. Jadi kita punya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya, atau kita punya dy per du-nya itu adalah min sin
kemudian min sin U, kemudian U per dx-nya itu adalah 5. Jadi kita punya seperti ini. Jangan lupa U-nya diganti ya teman-teman, yang itu adalah 5x min 4 ya tadi. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Saya stop sharing sebentar. Oke ya. Oke, punten lanjut lagi. Tadi saya share screen dulu ya sebentar. Jendela. Nah, tadi sampai mana nih? Ini aja udah pakai ini aja ya. Nah, tadi ya, jangan lupa umnya dirubah jadi 5x min 4 ya. Oke, seperti itu ya. Ini juga sama nih udah ya. Nah, ini juga turunannya adalah kita tuliskan ulang lagi. Jangan lupa dikalikan dengan turunan yang di pangkatnya ya. Ibu, maaf. Salah ya. pressing layar, Bu, kayaknya. Hah? Masa? Ini Presentnya apa? browser, Bu. Oh. Oke, sebentar kita cek lagi ya. Jendela. Ini ya. Ini bukan. Belum muncul. Udah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Kita kalikan itu, kita tuliskan dulu lalu dikalikan dengan turunan si pangkatnya ya. Oke. Nah, aturan kali. Nah, kita punya yang kemarin ya. Yang kita punya U kalikan V gitu ya. Karena dia suatu fungsi, ini juga fungsi dari X, ini juga fungsi dari X. Jadi kita punya U aksen dikalikan V ditambah V aksen dikalikan U ya. Nah, aturan bagi yaitu U aksen dikalikan V min V aksen kalikan U per V kuadrat. Oke ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada turunan fungsi implisit. Nanti fungsi implisit itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi fungsi yang mengandung dua variabel bebas atau lebih yang bentuknya seperti ini dengan C-nya adalah suatu konstanta. Sedangkan kalau fungsi eksplisit ya itu adalah Y sama dengan Fx ya. Nah, kalau kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, turunannya adalah bisa juga kita bentukkan dulu ke eksplisit. Jadi Y sama dengan plus minus akar. Jangan lupa plus minus ya, teman-teman ya. Kalau kita punya Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat, berarti Y-nya adalah plus minus akar 25 minus X kuadrat. Seperti itu ya. Nah, turunannya gimana? Ini dy per dx. Nah, turunannya itu adalah ini, yaitu adalah ini kita turunkan terhadap X sisa ya. Nah, ini kan sama aja sebenarnya teh 25 buka kurung apa 25 min X di pangkat setengah gitu kan ya. Turunannya adalah setengah, kemudian 25 min X dipangkatkan setengah dikurangi 1, berarti kan min setengah, dikalikan dengan turunan dalamnya, yaitu adalah min 1. Jadi kita punya min setengah 25 min X kuadrat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini 25, ini apa? Ini kan sebenarnya kita punya min setengah dikali 1 per 25 min X kuadrat. Ini akar. Nah, ini jadi min setengah gitu ya. Atau kita punya min 0,5. Jangan lupa dikali dengan turunan dalamnya. Jangan lupa ya. Ini turunan dalamnya itu nih X kuadrat ya. X kuadrat berarti min 2X ya. Min 2X. Ini juga min 2X. Berarti di sini min 2X.
Berarti kita punya ini sama ini mati bersama ya, minnya juga mati bersama, sisanya adalah X. Tunggu. Taruh sebentar, ini saya terlalu kecil ya. Saya ulangi ya. Nah, ini saya punya Y sama dengan plus minus 25 min X kuadrat pangkat setengah. Berarti X-nya adalah plus minus setengah 25 min X kuadrat dipangkatkan min setengah. Jangan lupa ini dikalikan dengan turunan dalamnya, itu adalah 2X min 2X. Jadi kita punya apa teh ini? Nah, ini sama ini mati bersama ya. Ini plus minusnya saya tuliskan ulang di sini aja dulu. Berarti di sini minus. Sisanya adalah X per akar 25 min X kuadrat. Karena di sini Y sama dengan ini, Y sama dengan plus minus ini nih saya ke bawahkan aja gitu ya. Nah, ini adalah menjadi Y. Nah, jadi kita punya min X per Y. Seperti itu ya. Namun fungsi implisit pada persamaan 3.2 tidak dapat dikasih secara eksplisit sehingga apa tidak dapat. Oke, ini kalau ada contoh lain ya. Nah, ini seperti ini nih, tidak dapat dilakukan kita yang tidak dapat dilakukan seperti contoh yang sebelumnya ya. Sehingga dibutuhkan cara lain. Nah, caranya gimana? Nah, nanti bisa kita turunkan di kedua ruasnya ya. Kemarin kan sudah diajarkan ya. Kita turunkan terhadap ruasnya. Nah, di sini Y-nya adalah fungsi dari X. Jadi, kalian ketika mau menurunkan, kalau kita punya D per DX dari Y kuadrat, itu tidak hanya 2Y aja, tapi tidak hanya 2Y aja gitu ya, teman-teman ya. Tapi jangan lupa turunan dalamnya, yaitu adalah D per DX. Jangan lupa dikalikan. Bisa ya. Kemudian kalau ini kita turunkan nih kedua ruasnya ya, diturunkan. Nah, ini akan diperoleh hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini DX, DY, ini istilahnya teh kayak mati bersama gitu ya. Nah, sisanya adalah DZ sama dengan 2X DX ditambah 2Y DY sama dengan 0. Nah, nanti bisa kita peroleh seperti ini ya. Jadi teh di sini kita punya DX 2X DX sama dengan minus 2Y DY. Jadi kita punya DY per DX sama dengan 2X dibagi min 2Y. Jadi kita punya min X per Y ya, isi DY per DX-nya. Oke, nah ini juga sama ya, kita turunkan kedua ruasnya. Oke ya. Kemudian turunan persamaan parametrik. Nah, di persamaan parametrik itu adalah persamaan yang dia tuh mengandung parameter. Misalkan si Y-nya fungsi dari T, X-nya juga fungsi dari T ya. Jadi kita sama-sama Y-nya sama X-nya itu fungsi dari T. Nah, tentukanlah misalkan nih, saya perbesar ya, ini kurang terlihat. Y sama dengan ini, X sama dengan ini. Berarti D per DT-nya adalah turunan cos itu apa? Itu adalah min sin. Jangan lupa dikali dengan turunan dalamnya, itu adalah 2 ya. Nah, ini turunan sin itu apa? Turunan sin adalah cos T ya. Jangan lupa kalikan turunan dalamnya. Turunan dalamnya si T ya adalah 1 ya. Sama aja kita tuliskan seperti ini ya. Nah, berdasarkan aturan rantai, kalau kita mau menurunkan DY per DX, berarti artinya sama aja teman-teman, kita DY per DT dulu, gitu ya, baru DT per DX ya. DY per DT itu kan adalah min ini, DT per DX itu adalah 1 per cos ini. Jadi kita punya, ini masih ingat teman-teman yang dijabarkan kalau sin 2T, berarti kita punya 2 sin T cos T kan ya. Nah, dibagi dengan, ini kali 1 ya, cos T, dibagi dengan cos T. Mati bersama cos T-nya sisanya adalah min 4 dikali sin T, seperti itu ya. Nah, turunan keduanya apa? Karena di sini DY per DX sama dengan ini ya, turunan keduanya bisa kita tuliskan, berarti ini kita turunkan lagi sekali ya. Nah, kemudian kalau kita mau menurunkan terhadap X, berarti kan kita turunkan aja dulu si min 4 sin T ini terhadap T dulu gitu kan, baru nanti DT-nya terhadap DX gitu ya. Jadi istilahnya kayak ini mati bersama gitu ya kan, makanya kita kalikan karena di sini adalah D per DX, kita kalikan saja di sini DT per DT. Jadi nanti D per DT, terus satu lagi DT per DX. Nah, ini kita turunkan, kita punya min 4 cos T, kemudian DT per DX itu adalah tadi 1 per cos T ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 4.
seperti itu ya. Nah, ini contoh lain, nanti teman-teman bisa diperhatikan ya. Oke. Kemudian persamaan garis singgung. Nah, ini kemarin juga di video juga sudah lengkap banget ya, ada persamaan garis singgung juga. Nah, jadi persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal. Nah, kita apa nih? Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dengan pada kurva. Nah, ini kurva x kuadrat tambah y kuadrat dan sekian-sekian ya. Dengan titiknya itu adalah x sama dengan 1, y sama dengan 2. Nah, pertama kalian bikinkan dulu bisa caranya tadi cara 1 atau cara 2 ya. Kita bisa turunkan di kedua ruasnya gitu ya dan sebagainya. Nanti kalian akan dapatkan ini kalau kalian turunkan kedua ruasnya bisa ya. D per dx berarti x kuadrat tambah y kuadrat tambah 3xy min 11 sama dengan d per dx dari 0 gitu ya. Turun dari 0 itu adalah 0. Turunkan ini itu adalah 2x. Y itu adalah fungsi dari x ya teman-teman ya. Artinya turun dari ini tidak hanya D2Y saja tapi dy per dx dan ini penurunannya juga tidak semata-mata 3Y aja ya. Karena y-nya adalah fungsi dari x, x-nya juga fungsi dari x gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tuliskan di sini UV-nya. Jadi kita punya 3 dikali U aksen dikalikan V ditambah V aksen dikalikan U. U aksen turunkan ini, itu adalah 1. V-nya adalah Y ditambah V aksen ini adalah Y aksen atau kita punya dy per dx. Kemudian U-nya itu adalah X gitu ya. Nah, turun dari suatu konstanta itu adalah 0. Jadi ini tambah ini sama dengan 0. Nah, nanti kalian ketemukan yang ada dy per dx-nya kita ketemukan, yang tidak ada dy per dx-nya tidak kita ketemukan gitu ya, kita pindah ruaskan. Nah, tambah 3y ditambah 3x dy per dx sama dengan 0. Jadi dy per dx ini kita keluarkan 2y tambah 3x sama dengan min 3y min 2x. Jadi kita punya dy per dx sama dengan ini dibagi dengan ini ya. Atau bisa kita tuliskan minnya bisa kita keluarkan seperti ini ya. Seperti itu. Adapun gradiennya atau kemiring garis singgungnya itu adalah turunan pertama, baru nanti hasil turunan pertamanya kita evaluasi nilainya. Kan kemarin gitu ya, jangan kalian evaluasi nilainya dulu, baru kalian turunkan, salah, tapi bukan salah, kurang tepat ya. Jadi turunkan dulu, baru kita substitusi nilainya, seperti itu. Ini ya. Nah, persamaan garis singgungnya apa? Yaitu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, karena dia melalui titik 1, min 2, 1,2 berarti kita ganti saja. X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2. Jadi, Y min 2 sama dengan M buka kurung X dikurangi 1. Seperti itu ya. Nah, kemiringan garis normal itu adalah M2 sama dengan 1 per M1 ya. Jadi dia itu tegak lurus gitu ya teman-teman ya. Masih ingat ya kalau gradiennya itu dia tegak lurus, berarti dia gradien pertama itu sama dengan gradien yang sama dengan 1 per gradien yang kedua. Kalau dia sejajar itu berarti gradiennya itu sama gitu ya. Kalau persamaan garisnya itu sejajar, berarti gradiennya sama. Kalau dia gradiennya itu tegak lurus yang membentuk 90 derajat, berarti misalnya anggapannya nih garis yang pertama, ini garis yang kedua gitu ya. Berarti kita tahu bahwa M1 sama dengan 1 per M2. Kok M1 kali enggak ya, sorry. Tegak lurus itu M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Punten teman-teman. Kok saya jadi ini ya. Kalau garis normal baru 1 per M2 ya. Oke. Sorry ya. Saya belum makan dari tadi siang. Oke. Nah, ini lanjut teman-teman. Jadi nanti tinggal dibuatkan saja ya gradiennya ya. Kita cari, tahulah teman-teman bisa cari gradiennya ya. Kan M1 ini berarti M2-nya adalah ini ya. Sebentar, ini teh apa ini? M2-nya sama dengan 1 per M1. M1-nya berapa gradiennya? Gradien pertama berapa? Min 8 per 7. Berarti M2-nya sama dengan min 1 per... Ini harusnya, sebentar. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini harusnya ada minus ya. Ini tipe ya. Garis normal memang harusnya dia tegak lurus ya. Jadi dia bukan 7 per 8 tapi min 7 per 8 ya. Ini saya yang belum makan atau yang ngetiknya belum makan? Ini harusnya minus ya. Jadi minus 1 per M2. M1 per M1. Min 1 per M1. Ya. Oke.
Lanjut. Nah, ini sama ya, dengan cara yang sama teman-teman bisa dikerjakan lagi ya. Nah, ini minus ya. Lanjut lagi, kita sampai mana? Kecepatan sesaat. Nah, ini silakan dicoba dulu. Ada roda berpusat, pusatnya maksudnya ya, roda pusatnya adalah titik asal dan jari-jarinya ada 10 cm. Silakan. Di beras. Fadil, tolong dikirimkan feed itu ya. Itu tadi siapa? Irgi ya? Ya, Bu. Sudah dipanggil. Oke, Nanti Word, Bu. Ya, boleh Sudah dia. bisa. Nanti tolong. Sama screenshot teman-teman ya. Ya sama screenshotnya. Ya, Bu. Oke. Ayo, sudah dicoba. Kira-kira yang A apa jawabannya? Ya, akhirnya habis. Kita sampai jam 5:30. Berarti 1 jam 30 menit lagi. 34. Oke, lanjut. Jadi gini teman-teman, ada roda nih ceritanya punya pusat ya. Pusatnya titik asal berarti 0,0. Jari-jarinya ada sebesar 10. Nah, dia itu berputar berlawanan jarum jam. Kan kalau arah jarum jam mah ke sini ya. Tapi dia berputarnya berlawanan, berarti kan dia ke kanan. Ya, maksudnya ke berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan, nanti sudutnya bernilai positif ya, teman-teman ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Lajunya 4 putaran, ini putih, itu maksudnya putarannya. Per detik, oke. Kemudian sebuah titik P ada pelek berada pada koordinat 0,0. Pelek itu ya, pelek itu ya. Oh sih itu yang di roda itu, yang bulat itu ya. Pelek itu kan yang ban itu kan ya. Ya nggak sih? Pelek ujung itu ya. Berada pada, ini pada diem semua, pada masih sholat atau Bingung, Bu. Sama belum nyambung. Iya nih pelek, saya tuh gak tahu bahasa ini ya, maksudnya sepeda. Pelek, Bu, pelek. Pelek ya. Pilek kali, saya tahu aja pilek. Pelek. Bahasa-bahasa yang apa, yang motor-motoran itu saya masih belum paham nih, motor atau apa gitu tuh ya, sepeda. Ini kan ya, yang ininya kan ya. Pilek itu yang ini kan. Ini ceritanya ini kan, ini roda kan. Ini kan. Ini pelek kan ya? Apa sih bacanya? Pilek. Pelek. Pelek, oh Pelek yang besinya, Bu. Yang besinya kan, yang ininya ya, yang ujung ini kan. Ya, baca di ujung sini, berarti kemungkinan di situ lah ya. Saya belum pernah menghafalkan nama-nama mesin ya. Jadi pernah deh dulu teh di SMA pernah teknik mesin juga. Maksudnya apa, ada mesin-mesin jadi. Tapi itu zaman SMA. Nah, P-nya itu adalah pelek. Pelek ya. Nah, berada pada koordinat 0,0 saat T sama dengan 0. Nah, tentukanlah koordinat T saat T detik. Nah, terus yang B, berapa laju P naik atau turun ya saat T sama dengan 1 detik. Nah, kita punya R-nya itu jari-jarinya adalah 10 tadi ya, 10 cm.
ya, kecepatan sudutnya itu adalah kecepatannya tadi kan karena lajunya adalah 4 putaran per detik, berarti kecepatan sudut atau omega, bacanya omega ya, itu 4 putaran per detik, kita rubah aja ke radian ya, teman-teman kemarin sudah dipelajari ya, kalau putaran ke radian itu dikalikan dengan 2pi, jadi kita kalikan dengan 2pi radian gitu ya. Jadi satu putaran itu adalah 2pi radian, jadi kita kalikan saja 4 dikalikan 2pi, jadi kita punya 8pi radian per detik gitu ya. Ya, ini per detik, ini pasti otomatis per detik. Seperti itu kecepatan sudutnya. Kemudian tetanya adalah besarnya sudut yang terbentuk oleh jari-jari roda dengan sumbu X positif ya. Kan tadi di sini ya, ini kan ceritanya si titik P-nya. Nah, ini si peleknya kan ya. Pelek, itulah pokoknya. Saya nih ya. Nah, kemudian tetanya itu sudutnya adalah omega dikalikan T ya. Omeganya itu adalah kecepatan sudutnya tadi 8pi, 8pi radian per detik. Karena T-nya adalah bentuk satuannya adalah detik. Dicoret sisanya adalah 8pi T radian ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah apa tadi? Yang ditanyakan adalah laju koordinatnya dulu ya, baru laju ya. Koordinat P saat T detik. Nah, koordinat P saat T detik. Berarti yang ditanyakan adalah PX sama PY-nya ya. Nah, PX-nya itu ini bukan kita turunkan nih terhadap X, enggak ya. Kita punya PX sama PY. Nah, ini adalah R cos theta, berarti PY-nya adalah R sin theta. Maksudnya ini di bagian X-nya gitu loh. Bukan turunan terhadap X ya, tapi maksudnya di bagian alasnya, bukan alasnya sih, ya, itunya lah ya. Di si X-nya ini ya, kemudian si Y-nya adalah yang ini. Nah, di sini kita punya R cos theta. Di sini R sin theta. Nah, kita punya tetanya apa, teman-teman? Tadi tetanya kita punya 8pi T. Nah, berarti ya udah kita ganti saja tetanya 8pi T. Ini juga, ini R-nya adalah 10 gitu ya. Nah, kemudian berapakah laju? Kalau laju berarti hubungan sama turunan ya. Berarti kita cari dP per dt. Nah, karena tadi laju pada waktu T detik ya pertanyaannya ya. Laju P naik atau turun. Nah, berhubungan naik sama turunnya kan berhubungan sama si sumbu Y-nya kan, bukan si X kan. Nah, berarti kalau si X itu kan berarti dia berhubungan sama bergeser, ya kan? Karena kan dia geser kanan atau geser kiri kan. Tapi karena dia bilang naik atau turun si ininya, nah berarti dia hubungannya sama si DPY. Nah, jadi kita turunkan si DPY-nya itu terhadap T sekali. Nah, ini kita turunkan. Nah, ini adalah turunan sin apa? Sin itu adalah cos ya. Cos 8pi T dikali 10 dikali dengan turunan dalamnya. Itu adalah 8pi. Jadi kita punya seperti ini ya. Nah, kemudian kita evaluasi T-nya sama dengan 1 detik. Nah, hasilnya adalah ini. Satuannya apa? Karena di cm, ini waktunya detik, berarti cm per detik ya. Nanti kalian ujian harus dituliskan satuannya ya. Nah, ini teman-teman bisa nih alat roda piston ya. Berikut ini, roda memiliki jari-jari 1 kaki dan berputar melawan arah berputaran jarum jam pada 2 radian per detik. Batang penghubung panjang 5 kaki, titik P berada di 1,0 pada T sama dengan 0. Tentukanlah koordinat P pada saat T. Nah, ini misalnya nih pistonnya ya. Seperti ini alat roda pistonnya, nanti teman-teman dapatkan jari-jarinya adalah sebesar 1 kaki. Omeganya adalah 2 radian per detik ya. Tetanya adalah 2T radian ya, tadi diketahui. Kemudian di sini ini adalah sistem roda pistonnya ya secara horizontalnya. Berarti kalian tinggal cari saja di sini PX-nya, di sini PY-nya. Ya. Mencari koordinatnya ya. P pada saat T, kemudian yang B juga sama koordinat Q pada saat T. Kemudian yang C-nya koordinat Q pada saat T sama dengan 2. Nah, seperti itu. Ini kalian bisa ada coba ya sendiri ya. Ini PXPY. Nah, kita punya kalau ya X ya berarti kan R cos theta ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, otomatis ini tetanya berarti ini adalah R-nya. Berarti ini adalah R cos theta ya nanti ya PX-nya. Sedangkan yang depannya R sin theta. Seperti itu.
Nah, kemudian ya udah tinggal disubstitusi aja nilainya ya, tetanya berapa tadi, R-nya berapa. Kemudian yang ditanyakan koordinat Q. Nah, oke, di sini ya koordinat Q ya. Oke, di koordinat Q pada saat T, koordinat X selalu 0. Nah, jadi ini koordinat Q-nya ya yang di atas sini. Ini ya koordinat Q-nya. Nah, kalau di koordinat Q, kita tahu bahwa dia penjumlahannya ya, kalau dia tingginya kan X ditambah dengan si ini ya, PY-nya. Jadi kita punya nanti akan diperoleh SPS seperti ini ya. S-nya itu adalah akar dari 25 min PX kuadrat ya, pakai Pitagoras ya. Kemudian ditambah PY sama dengan ini tinggal kalian substitusi aja PX-nya berapa. Oke ya. Kemudian nanti tinggal di substitusi, tadi kan itunya 0 ya, maka di sini 0, kemudian ini 0 ya. Sisanya ini maksudnya ya. Oke, kemudian Q pada waktu T berarti kelajunya, berarti kalian turunkan nih terhadap T, kalian turunkan dQy per dt, hasilnya adalah ini. Nah, maka ketika T-nya sama dengan 2 detik, berarti kita ganti saja ininya, T-nya ganti jadi 1 detik. T-nya ganti dengan 2 detik, hasilnya adalah ini. Satuan angka di depan fungsi kosinus sama sinus itu adalah radian, sedangkan harus dikonversi ke derajat dalam perhitungan kalkulator ya. Jadi teman-teman menghitung kalkulatornya dalam bentuk derajat ya. Nah, di kalkulator HP juga ada kok radian juga kalau di HP. Tapi kalian harus sesuaikan, kalau radian, kalau derajat derajat. Ya, kemarin kan sudah diajarkan ya cara merubah derajat ke radian dan sebagainya. Nah, di sini ada maksimum minimum ya, masalah praktisnya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Oke, dikerjakan yang tadi jawabannya apa? Kita sambil review, sambil soal ya. Nanti maksimum kita lanjut lagi kok. Oke. Tadi sudah ada yang selesai yang ini? Mana sih? Nih. Sudah ada yang selesai? Ayo. Volume piramida sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya kalau gambar seperti itu berarti luas alasnya persegi ya. Hai. Assalamualaikum. Ikan di kamar. Ya. Udah. Itu donat tadi. Aduh, aku lagi ngajar. Buka sendiri ya. Ya udah aku bukain. Kamu gitu. Aku lagi ngajar. Lagi belum dimatiin suara ntar. Cuci tangan dulu. Ih, Ari. Susupin. Nih, ininya. Ini lebih bergizi. Bismillah, ini kau dibersihin dulu. Udah belum ini soal nomor 3? Belum? Kita lanjut ya. Belum, Bu. Oke. Nih. Oke, silakan.
Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nih ya. Jadi kan gambarnya seperti ini nih teman-teman ya. Tadi teh. Nah, seperti ini ya piramidanya. Tapi dia tahu sisinya tuh persegi ya. 2x2 nanti ya sisi luasnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini adalah si ininya ya. Ini adalah si perseginya ya, apa alasnya ya. Seperti itu. Nah, ini. Kemudian, nah di sini tadi apa? Dia bilang 2 ya. Masing-masing 2 ini ya. Panjang sisinya 2 meter ya, masing-masing 2 meter. Oke, anggap aja di sini misalkan, nah ini adalah ininya ya, jarak antara dari sini sampai titik pusatnya. Jadi seperti ini ya, ini si S-nya, ini adalah dari pusat ya, pusat sampai ke atas, sampai puncak itu adalah H. Kemudian dari puncak sampai sini adalah S, ini sampai sini adalah X ya. Nah, berarti kalau kita punya seperti itu, berarti panjang alasnya, sisi alasnya, itu kita punya yaitu 2 kalikan X ya. Ini saya hilangkan dulu, bisa nggak sini? Nah, 2 kalikan X, karena kan di sini adalah X, berarti kan kalau di sini sampai sepanjang ini kan 2 kalikan X ya. Nah, kemudian S-nya itu adalah panjang sisi miring ya, tadi ya. Hanya adalah tingginya. Nah, volumenya bisa teman-teman lihat ya dengan menggunakan Pitagoras. Kalau kita punya X ya, kemudian ditambah dengan S ya, dikuadratkan, itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Jadi kita pakai Pitagoras di situ. Jadi X plus S, nih ya, jadi X di sini nih. X plus S, gitu ya. Itu sama dengan dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Jadi perseginya, di sini 2-nya yang di sini ya. Oh, ini bawahnya ya, sorry, ini 2-nya di sini ya. Ini udah deket tandanya ya. Kenapa saya ke sini? Ya. Ya, ini alasnya ya. Nah, berarti di sini adalah 1, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Jadi X plus S itu sama dengan plus minus akar 2. Berarti kita punya yang akar 2-nya saja. Berarti S-nya sama dengan akar 2 min X. Lalu kita apakan? Lalu kita punya seperti ini ya. Tadi berdasarkan Pitagoras juga. Kita punya X kuadrat tambah H kuadrat sama dengan S kuadrat. Hanya berarti adalah akar S kuadrat min X kuadrat. Oke, tadi pertanyaannya adalah menentukan ukuran piramida tersebut agar menghasilkan volume maksimum. Oke, nah kita perlu tahu juga nih volume dari piramida itu apa? Yaitu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, jadi kita cari dulu nanti luas alasnya berapa, ya. Kemudian kita kalikan dengan tinggi seperti itu. Silakan dicoba lanjutkan. Luas alasnya dikalikan dengan tinggi. Lalu kalau dia memaksimumkan, berarti kita nanti turunkan dulu ya, diturunkan dulu. Jangan lupa hasilnya diturunkan, dibuat sama dengan 0. Gitu ya. Nanti berapa yang memenuhi, seperti itu. Nanti kalian, ini kan ada X-nya nih. S-nya sama dengan ini. Nanti S yang ini kita substitusi saja ke sini. Jadi hanya adalah atau tingginya akar dari akar 2 min X dikuadratkan min X kuadrat. Nah, nanti tinggal di teman-teman diturunkan tingginya. Dan tinggalnya diturunkan, hanya disubstitusikan si V-nya. V-nya kan kita punya 1/3 kali luas alas tinggi ya. Luas alas kita substitusi, tingginya hanya tinggal. Berarti kan otomatis kalau kita menurunkan ini, volume otomatis yang ini juga harus ada diturunkan ya terhadap. Harus ada diturunkan si tingginya ya. Karena dia masih bergantung daripada si X ya. Seperti itu. Berarti nanti dV per dx dan seterusnya. Silakan dicoba dulu. Berarti kita ujiannya tanggal hari Selasa ya. Hari Selasa tuh
Fadil berarti ujiannya hari Selasa. Terus hari Kamisnya atau Jumatnya itu ada kuliah nggak sih sebenarnya? Kalau pas di minggu ujian? Ada UTS yang lain, Bu. Oh, berarti memang nggak kuliah lagi ya? Maksudnya nggak kuliah ya? Oke. Berarti UTS-nya di hari Selasa. Itu 1 jam doang ya? Kok saya lihat 2 jam ya? 12 sampai jam berapa gitu? Saya nggak paham deh jadwalnya. Nih, saya lihat ya jadwalnya itu. Dia itu dari jam 10 sampai jam 12 kelas kalian. Iya nggak sih? Iya, Bu. Jam Iya, Bu. 10 sampai Iya, jam Bu. 12. Berarti kalian ujian cuma 2 jam doang gitu ya? Apa gimana? Ya, kalau dosen yang lain mah, Bu, soalnya teh Hmm. disesuaikan sama waktunya gitu, Bu. Iya, maksudnya 2 jam. Jadi waktunya berapa jam ujiannya? 2 2 jam jam. kan? Iya, Bu. 2 jam. Jadi misalkan nih saya kasih soal ke kalian jam 10, berarti jam 12-nya kalian harus kumpulkan gitu. Ya. Atau boleh kalian kumpulkan di akhir sampai malam gitu nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu, Bu, teknisnya kayaknya mau disampaikan malam ini deh. Oh, belum tahu ya. Oh, oke. Iya. Boleh aja, Bu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sampai malam juga. Enggak, ikut alur Polban aja. Ya, jam 10 sampai jam 12 kita tuh ya. Mana sini sistem pesawat, bukan pesawat udara kalian ya. Matematika bukan yang ini. Ya, 16.30. 1 jam lagi. Pusing juga ya. Otaknya dari pagi. Ya, Bu, udah sore mah capek, Bu. Udah sore capek. Pagi saya tadi dari perjalanan dari Cianjur, dari Bogor ke Cianjur. Lumayan pagi-pagi. Ya, Bu, istirahat aja. Ibu jangan capek-capek, Bu. Semangat Ya, ya. Bu, bentar lagi bikin sama saya. Jangan capek-capek, Bu. Oh gitu ya. Saya mau capek biar susah. Lo salah ya. Tadi ya, semoga nggak susah ya. Semoga kalian bisa ya. Bukan saya nggak susah, maksudnya semoga kalian bisa. Kalau susah kalian bisa, mah alhamdulillah kan. Jadi kalian belajar lagi ya limit, terus asimtot juga. Oke, sudah nyoba? Masih bingung? Kita lanjut aja. Oke. Tadi hanya udah dapat ya teman-teman ya. Hanya itu adalah ya S kuadrat min
X kuadrat diakarkan. Gitu ya. Kok nggak mau ya? Belum dipencet ini ya. Oke. Nah, jadi saya tadi udah minta kalian untuk disubstitusikan dulu. Ini kenapa nggak mau? Ini mau. Oke, jadi kita punya hanya itu kan tadi akar S kuadrat min X kuadrat. S-nya itu adalah akar 2 min X dikuadratkan. Itu ya. Jadi teman-teman nanti akan dapatkan, nanti kalian bisa dapatkan hasilnya berapa ini ya? Akar 2 dikuadratkan berarti 2 min, bantuin dong teman-teman. Udah sore nih. Berapa nih? Akar 2 min X dikuadratkan min kalian udah sore. S-nya berapa, Bu? S-nya ini akar 2 min X. Berarti akar 2 min X kuadrat berarti berapa? 2 min 2 akar 2X tambah X kuadrat. Oke. Gini ya? Ya. Benar nggak? Ya, Bu. Oke, siap. Berarti sisanya adalah 2 min 2 akar 2X. Nah, ini si Nggak ada baru tulisannya. hanya... Hah? Ibu lagi nulis? Iya. Nggak ada. Bisa kebiasaan kalau di Zoom kayak gini bisa ya. Tapi kalau di Gmail suka iya ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi soalnya foto belum muncul ya. Sebentar. Harusnya ke ini bukan ke jendela, seluruh layar. Ya ampun. Nah, ini tah. Ini kan? Ini ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi volumenya itu kan apa? Tadi sepertiga. Ya, sepertiga dikali luas alas. Nah, kemudian luas alas kali tinggi. Tingginya adalah H ya. Nah, luas alasnya apa? Karena tadi di sini adalah X ya. Berarti alasnya apa? X kalikan X. Nah, ini X kalikan X ya. Jadi tadi 2 itu adalah perseginya ininya ya. Nah, berarti X kalikan X lagi. X tambah X. Ya, karena di sini kan nih X tambah X ya. Terus alas kali alas berarti 2X. Jangan lupa dikuadratkan ya. Sisinya 2X. Kuadratkan kan jadinya luas alas kan. Kita punya sepertiga 2X kuadrat dikali H. Jadi sepertiga 2X kuadrat hanya itu apa? Akar 2 min 2 akar 2X gitu ya. Nah, kemudian diapakan? Ya, kita bisa disederhanakan enggak ya? 4/3 X kuadrat akar 2-nya saya keluarkan. Bisa ya, 2-nya saya keluarkan berarti di sini jadi 8 kan ya? Akar 2. Gimana sih ini? Saya balik lagi ke SD nih kayaknya nih. Sebentar ya. Aduh. Oke. 4 akar 2/3 gitu ya. X kuadrat, akar 2-nya saya keluarkan berarti sisanya 1 min akar 2X seperti itu. Nah, V-nya udah dapat tuh tadi ya. V-nya sama dengan tadi 4/3 akar 2X kuadrat akar 1 min akar 2X seperti ini ya. Nah, tadi kita mintanya apa? Dimaksimumkan volumenya. Berarti kalian turunkan dV-nya ya. Kita turunkan terhadap X karena dia fungsi dari X ya. Nanti dibuat sama dengan 0. Nah, tadi sebenarnya ada hanya turunannya, tapi kan kita sudah substitusikan hanya ya. Jadi artinya dia dalam bentuk X sama saja ya. Nah, jadi kita substitusikan, kita turunkan ini. Nah, ini tugas kalian ya, turunkannya ya. 4/3 akar 2 X kuadrat ya, silakan. Belum. Terus X kuadrat akar 1 min akar 2X.
R sama dengan 0. Kalian turunkan ini terhadap X, teman-teman. 8/3 akar Loh, 2. ingat loh, ini ada X-nya loh. Ada X-nya 2, berarti pakai yang UPI. Nah, Oh iya. Flipping. Silakan dicoba dulu. Kalian kerjakan ya. Atau kalian kerjakan di rumah bisa ya. Nanti dicoba hasilnya. Saya ujuk-ujuk aja boleh ya. Yang penting kalian paham ya. Nanti U-nya berarti X kuadrat. V-nya akar dari ini. Bisa ya teman-teman ya. V aksennya apa? Bisa ya. Oke. Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Jadi saya langsung aja nih 4 akar 2 dan sebagainya. Nah, nanti akan teman-teman dapatkan langsung aja ya hasil akhirnya aja ya. Maksudnya ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk. Nah, nanti akan dapatkan 4x 1 min akar 2x min akar 2 x kuadrat per 2 1 min akar 2x pangkat setengah sama dengan 0. Berarti yang ini sama dengan 0 ya. Berarti yang di pembilang sama dengan 0. Berarti kita punya 4x 1 min akar 2x min akar 2x kuadrat sama dengan 0. Berarti x-nya kita keluarkan 4 min 5 akar 2x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 4/5 akar 2 gitu ya. Nah, berarti yang nggak mungkin dong 0 ya. Masa x-nya 0 ya. Berarti yang ini yang memenuhi ya. Yang ininya tidak memenuhi. Nah, jadi kita pilih ini, nanti kalian substitusikan si X-nya itu ke ukurannya tadi, ke S-nya juga ya. Kita akan substitusi, dapat nanti S-nya ya. Kemudian kita substitusi juga tingginya ya. Tingginya, S-nya kita, hanya tadi mana? Hanya mana? Nah, ini ya, kalian substitusikan hanya si X-nya kita substitusikan dengan yang tadi. Nanti hasilnya berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi ukuran yang jadi panjang sisinya alasnya itu adalah sebesar tadi ya, panjang sisinya panjang sisi miringnya kalian bisa dapatkan tadi akar 2 min X ya, X-nya kita ganti. Kemudian tingginya bisa kita ganti menjadi akar 2 min 2 akar 2 X-nya kita ganti tadi ya. Kemudian apalagi yang bisa kita ganti sisi alas piramidanya. Nih sisi alas piramidanya yaitu karena sisi alasnya itu adalah 2x maksud saya 2x berarti 2 dikalikan si x ini ya, 2 kalikan si ini. Itu ya. Ya, jadi sepanjang sisi alas piramidanya 2 kalikan x berarti 2 dikalikan 4/5 akar 2. Itu ya, 4/5 akar 2. 2 kalikan 4/5 akar 2 berapa tuh ya? 4/5 akar 2 hasilnya 4/5 akar 2 ya. Oke, itu ya. Jadi nanti panjang sisi alas piramidanya adalah 4/5 akar 2 meter. Kemudian tingginya adalah ini, nanti X-nya kalian substitusi ya, bisa ya. Segitu ya, meter maksudnya. Terus sisi miringnya adalah akar 2 min X ya. Oke. Yang nomor 4 sudah? Belum? Belum, Bu. Ayo kita bahas bareng-bareng, Bu. Gantian dong, kalian dong yang bahas biar saya tuh tidak berpikir gitu. Saya juga pengen berpikir, Bu, cuman udah kefokus, Bu. Iya, soalnya udah sore ya. Bener saya juga nih. Kalau udah sore begini, ya kayak nggak apa-apa ya teman-teman, semangat. Kita harus semangat. Sebuah sepeda motor, boleh kali ya saya minta tolong bacain ya, biar agak istirahat bentar ya. Boleh minta tolong bacain, siapa aja boleh? Fadil, tolong Fadil. Boleh, Bu. Oke, silakan. Sebuah sepeda motor bergerak ke timur meninggalkan titik O menuju titik A sejauh 15 km dengan laju konstan selama 30 menit. Pada waktu yang sama, sebuah mobil bergerak ke selatan meninggalkan titik O menuju titik B sejauh 10 km dengan laju konstan selama 15 menit. Tentukan laju perubahan jarak antara sepeda motor dan mobil 6 menit setelah bergerak. Oke.
Ya, jadi tadi kalau kita punya ada motor ya, dia bergerak ke arah timur. Timur, kemudian dia meninggalkan titik O menuju titik A sejauh 15 km. Oke, jadi dia awalnya titik O, kemudian ke arah timur di mana dia di akhirnya itu di titik A gitu ya. Sejauh 15 km dengan lajunya konstan yaitu sebesar 30 menit ya. Jadi awalnya seperti itu ya. Dengan timur ya, berarti A-nya di sini. Nih 15 km, lajunya adalah 30 menit. Pada waktu yang sama, sebuah mobil bergerak ke selatan. Nah, meninggalkan titik O menuju jadi sepeda motor ya, ini motor ceritanya ya. Ini gambar motor. Jadi motor aja lah. Gak bisa gambar saya. Kemudian ada mobil bergerak sama, dia bergerak ke selatan meninggalkan titik O menuju titik B. Nah, seperti itu ya. Di sini B-nya sejauh 10 km. Lajunya sebesar 15 konstan selama 15 menit. Ini selama 30 menit. Tentukan laju perubahan jarak antara si sepeda motor dan mobil 6 menit setelah bergerak. Oke. Nah, di sini kita punya X-nya itu adalah jarak sepeda motor dari titik O, kemudian karena di sini hubungannya sama biasanya kalau di horizontal kan hubungan sama X ya. Bisa kita misalkan saja XT-nya adalah jarak sepeda motor dari titik O pada T, sedangkan kan tadi mobil dia selatan ya, berarti hubungan sama Y. Berarti kita bisa tuliskan YT itu adalah jarak mobil dari titik O pada saat T. Nah, kemudian kan di sini udah hasil ujungnya ya, di sini motornya, di sini mobilnya. Nah, ini kan akan menjadi si jari-jari gitulah bahasanya ya kalau kita pakai Pitagoras. Anggap aja nih lurus ya ceritanya teman-teman. Nah, kemudian R-nya itu apa? R-nya adalah jarak dari sepeda motor dan mobil ya. Kemudian dx per dt-nya apa? Dx per dt-nya ya udah tadi lajunya berapa? Tadi kan lajunya konstan ya, yaitu 15 km. Jadi jaraknya kan 15 ya si motor ya. Kemudian dengan dalam jangka waktu 30 menit berarti 15 per 30 ya. Berarti kecepatannya itulah kecepatannya atau lajunya si motor itu adalah setengah kilometer per menit. Kemudian yang si mobil berarti kan kalau kita punya V sama dengan S per T ya, masih ingat ya di fisika juga teman-teman tahu ya kecepatan itu S bagi T. Untuk yang mobil itu S-nya adalah 10, T-nya adalah 15, berarti kita punya seperti ini ya. Nah, kemudian tadi kan sudah sampaikan ya, ini pakai Pitagoras ya, si gambar ini ya. Nah, R-nya sama dengan berarti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, karena Y-nya itu kita di sini hati-hati ya. Di sini kita turunkan dia mintanya apa tadi? Turunkan laju perubahan jarak. Nah, laju perubahan jarak berarti kita karena di sini R sama dengan ini berarti laju perubahan jaraknya bisa kita tuliskan dr per dt ya. Sama dengan apa? Ingat di sini fungsi dari T, Y juga fungsi dari T teman-teman. Jadi artinya kalian tidak hanya asal diturunkan saja, tapi kita juga perlu perhatikan sama-sama dia fungsi dari T, dia juga fungsi dari T. Masih ingat tadi ya yang persamaan parametrik tadi ya. Nah, jadi turunannya apa? Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah. Berarti R aksen T-nya berarti kita punya setengah. Ini ingat fungsi dari T ya. Y-nya juga sama, fungsi dari T. Nah, berarti setengah ini pindah X kuadrat plus Y kuadrat pangkatnya dikurangi 1. Berarti min setengah ya. Dikali dengan turunan dalamnya. Nah, ini adalah 2X. Ingat, ini fungsi dari T. Berarti jangan lupa kali dengan turunan dalamnya, yaitu adalah dx per dt. Kemudian ini juga fungsi dari T. Berarti kita punya 2Y kali dy per dt. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena tadi bergeraknya setelah 6 menit mobil ya. Mobil bergerak setelah 6 menit. Nah, nanti ya kita akan disubstitusikan di akhirnya saja. Nah, kemudian setelah 6 menit bergerak, nah X sama dengan 3 km dan Y-nya sama dengan 4 km. Dari mana teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa seperti ini? Ayo. 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 Tersubstitusi bukan Bu? Substitusi kemana? Ke persamaan yang itu, yang tadi baru dihitung. Ayo, ke mana? Yuk. Kenapa 3? Kenapa di sini 4? Apakah sudah diketahui dari sini?
Hmm? Kenapa maaf? Kurang terdengar. Ayo, ingat tadi lajunya konstan loh. Ya kan? Laju konstan berarti dia sepanjang waktunya segitu aja terus lajunya. Nah, berarti kalau dia sepanjang 6 menit berarti kan laju konstan kan berarti S sama dengan V kalikan T kan. Nah, berarti jaraknya untuk yang si X itu berarti V-nya untuk si X itu kan tadi berapa? Setengah ya. Setengah dikalikan T-nya adalah 6, berarti kita punya 3. Satunya apa? Kilometer ya. Nah, Y-nya apa? V kalikan T. Nah, ingat lajunya konstan. Berarti kan mau berapapun waktunya, ya itu tetap sama aja terus ya. Sebesar 2/3 ini ya untuk yang si mobil ya. 2/3 dikali 6. Ini mati bersama. Berapa nih? 2 ya? 4 ya? Satunya kilometer gitu ya. Kemudian sudah dapat X-nya 3, Y-nya 3, kita susi-susi ya. X-nya kita ganti, Y-nya ganti, X-nya ganti, Y-nya ganti. Dx per dt-nya tadi adalah setengah, D per dt-nya adalah 2/3 ya. Susi-susi, semua dapat hasilnya seperti ini ya. Satuannya per menit ya, per menit tadi ya. Nah, kalau mau dirubah ke, baiknya sih kilometer tuh temannya sama jam ya. Kalau meter detik gitu ya biasanya kan seperti itu ya, meter per sekon gitu ya. Kalau kilometer tuh per jam biasanya, jadi satuan kalian ubah menitnya ke jam seperti itu ya. Oke, silakan dicoba dulu yang ini. Kalian kan pasti bikin nanti bikin bangun ruang kan, jadi harus paham ini ya. Kita masih lama teman-teman. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Yang ini silakan di screenshot. Sudah? Oke. Sekali lagi, silakan di screenshot. Udah ya. Oke. Silakan dicoba dulu ya. H. Ibu yang kerucut boleh dinilai. Saya belum SS. Boleh. Ya. Yang kerucut. Yang ini? Bukan ya? Miniatur. Ini dah. Silakan. Sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan dicoba 3-tiganya ya.
Sudah selesai? Belum? Belum, Ibu masih ngitung. Oke.
Oke, sudah selesai? Kita bahas bareng ya. Oke. Sebuah kerucut punya tingginya 6 desimeter. 6 dm, jari-jarinya alasnya 3 dm ya. Terus sebuah tabung diletakkan di dalam kerucut tersebut. Jadi ada kerucut, terus ada tabung di dalamnya ya, di dalam kerucut itu. Nah, tentukanlah ukuran tabung sehingga volumenya maksimum. Ya, ini ya. Jadi kerucut punya tingginya 6 desimeter. Terus jari-jarinya adalah 3 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah kerucut. Jari-jarinya adalah 3, sebesar 3. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya, segitiganya ya. Ini apa? Tingginya adalah 6. Jarinya adalah sebesar 3. Kemudian di dalamnya ada tabung ya. Jadi ini yang di persegi ini adalah tabung ya. Saya yang ditandai yang warna ini, saya tandai ini adalah tabungnya. Ya. Pertanyaannya adalah ukuran tabung sehingga volumenya itu maksimum. Oke. Nah, dia ditanya ukuran tabungnya berapa biar volumenya maksimum ya. Nah, jadi hanya tadi ada tinggi tabung, R-nya ada jari-jari alas tabung ya. Kemudian tadi ini ada sebesar 3 ya. Si kerucut itu jari-jari alasnya 3, sedangkan tingginya 6. Nah, ini berarti ini tabungnya ya, jari-jarinya adalah sebesar R, berarti sisanya dari sini ke sini itu adalah 3 min R ya. Kemudian yang awalnya tadi tingginya adalah H lagi 6. Kalau di sininya si tingginya si tabung adalah H, berarti sisanya yang di luar tabung itu ya, maksudnya di luar ini, di atasnya ini itu adalah 6 min H. Kita tahu bahwa volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya adalah pi r kuadrat, kemudian tingginya itu adalah H, jadi kita punya pi r kuadrat dikalikan H ya, si volume tabung. Nah, berdasarkan sifat kesebangunan segitiga, nanti teman-teman akan peroleh ya 6 per 6 itu disama dengan H gitu ya. Jadi ini tingginya 6. Kemudian di satu lagi sama dengan H. Oke ya. Kemudian satunya lagi 3 sama 3 min R. Jadi awalnya di sini 3, satunya lagi 3 min R. Umi, ngomong sebentar boleh kan? Oh, boleh. Umi. Sebentar. Sebentar ya, teman-teman ya. Sebentar.
Oke, teman-teman, maaf lagi kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada nenek saya. Oke, lanjut lagi. Seluruh layar ya. Oke. Jadi kita pakai kesebangunan ya. Kesebangunan segitiga tadi 6/3 itu sama dengan H/3R. Nah, 6 dibagi 3 kan 2 ya. Berarti tinggal teman-teman dapatkan hanya adalah 6 min 2R seperti itu ya. Kemudian nanti VR-nya karena di sini kita buat, jadi kalau ada volume, kalau kalian menentukan volume dan sebagainya, kalau kalian bisa dijadikan semaksimal mungkin satu variabel gitu ya, itu kalian rubah aja ya. Jadi kita hanya bergantung daripada CR aja ya, satu variabel aja di sini adalah jari-jarinya aja. Tadi adalah PR kuadrat volume tabung, PR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah H. Hanya kita ganti ini, jadi teman-teman punya seperti ini ya. R-nya nggak mungkin dia lebih dari 3 ya. Nah, jadi kita punya R-nya di antara 0 sampai 3 ya. Nah, kemudian ini udah pasti ya, R-nya nggak mungkin dia lebih dari 3 ya. Dan pasti nggak mungkin negatif ya. Pasti makanya batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 3 ya. Nah, kemudian bilangan kritis, kalau kita mencari bilangan kritis kan kemarin ada ya, ada 3 tuh ya, titik ujung, titik stasioner, sama titik singular ya. Nah, untuk mencari maksimum sama minimum globalnya, kalian tuliskan dulu ujung selangnya ya. Di sini ada 0 sama 3 sama bilangan kritis. Nah, kita cari yang stasioner sama singularnya. Pertanyaannya, di sini karena nggak ada yang R, maksudnya R-nya semuanya boleh ya. Mau R negatif boleh, R yang negatif nggak boleh ya. Maksudnya R-nya tuh nggak boleh negatif karena sini ya. R-nya 1 atau min setengah dan sebagainya 1,1 bisa ya, masih bisa. Berarti tidak ada titik singular ya. Nah, sekarang kita cari titik stasioner, yaitu dengan cara kita turunkan volume ya, kita turunkan sekali dibuat sama dengan 0. Jadi kita punya 12 PR minus 6 PR kuadrat sama dengan 0. 6 PR bisa kita keluarkan, ini jadi seperti ini. Jadi R-nya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan 2. Gak mungkin ya R-nya 0 ya, kalau jari-jarinya 0 kan nanti jatuhnya malah ini ya. Gak ada jari-jarinya ya, jadi artinya cuma suatu titik aja. Nah, kemudian bilangan kritisnya hanya 2 ya. Kita cek dulu apakah 2 anggota dari 0 sampai 3. Iya, jelas 2 itu 0 sampai 3. Ya, 0 itu kenapa nggak kita ambil ya? Jelas ya, karena kalau 0 kan nggak mungkin ya. Atau mungkin bisa kita nggak usah tuliskan. Jadi seperti itu ya. R-nya nggak mungkin ya. R-nya sama dengan 0 tidak mungkin. Terus jadi kita ada kemungkinan ada 3 sama 2. Kita substitusikan 3 sama 2-nya ke volumenya. Jadi R-nya kita ganti menjadi 3 di sini. Hasilnya adalah 0. Kemudian R-nya kita ganti 2, hasilnya adalah 8pi ya. Nah, 0 sama 8pi mana paling besar? Jelas 8pi ya paling besar ya. Nah, dia akan menjadi nilai maksimum global. Jadi nilai maksimum globalnya adalah 8pi ya. Atau bisa teman-teman gunakan dengan uji turunan. Jadi ada 0, ada 3 sama 2 ya tadi ya. Ada bilangan kritisnya ada 3 kan tadi ya. Nah, kalian substitusikan saja ini ke V aksen. Jadi kalian substitusikan. Ini substitusikan 1 ya. R-nya kita ganti 1 ke dalam fungsi F aksen, ke dalam ini. R-nya kita ganti menjadi 1, hasilnya apa? Positif atau negatif? Ternyata positif. R-nya kita ganti 2,5, ternyata positif atau negatif? Aksennya ternyata hasilnya negatif. Ingat kalau F aksennya benar positif, dia berarti fungsi naik, si F-nya. Kemudian negatif berarti dia fungsi turun. Nah, ini akan menjadi maksimumnya ya. Seperti itu. Berarti di titik mana? Di titik 2. Berarti nanti titik maksimumnya adalah 2,F2 atau V2. Ya. Jadi atau V2-nya berapa? V2-nya adalah V2-nya R-nya kita ganti menjadi 2 ya di sini ya. Jadi pi kalikan 2 kuadrat dikali 6 minus 2 kali 2. Seperti itu ya. Hasilnya adalah 8pi. Nah, atau bisa dengan uji turun kedua. Turunan pertamanya kan ini ya, turunan keduanya adalah ini. Nah, ini hasilnya apa? Kita substitusikan R-nya tadi 2. Ya, kita substitusikan bilangan kritisnya di sini 2, ternyata hasilnya adalah negatif. Kalau V double aksennya negatif, berarti kalian punya cekung ke bawah. Ke bawah. Cekung ke bawah masih di sini ya. Cekung ke bawah seperti ini ya. Kalau V double aksennya negatif. Kalau V double aksennya positif berarti cekung ke atas ya.
Kalau v double aksinya negatif berarti cekung ke bawah, berarti dia akan menjadi apa? Maksimum kan? Nah, ini akan menjadi titik maksimum. Titik maksimumnya apa? Berarti 2,V2. Nah, nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 8pi ya. Nah, jadi R-nya 2, V2-nya itu adalah 8pi ya. Jadi R sama dengan 2. Jadi ukuran yang memaksimumkan volumenya berapa? Berarti jari-jarinya sama dengan 2. Ya, R-nya 2. Hanya berapa? Berarti 6 dikurangi 2 kalikan 2. Berarti 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 2. Ya, jadi jari-jarinya adalah 2 dm. Hanya juga 2 dm. Ya, jadi dengan ukuran ini maka akan memaksimumkan volume tabung. Gitu ya. Nah, silakan Anda diminta untuk menganalisis permasalahan berikut. Jadi ada sebuah persegi panjang, mula-mula panjangnya 3 cm dan lebarnya 2 cm dan terus membesar secara proporsional. Bahwasanya dia terus menerus sama gitu ya. Secara proporsional sehingga lebarnya bertambah dengan laju 4 cm per detik ya. Jadi lajunya konstan. Jadi sama terus ya. Perubahannya sama. Terus tentukanlah laju perubahan luas persegi panjang tersebut ketika ukurannya 12 cm dikali 8 cm. Ada yang sudah dapat hasilnya? Belum? Bu, mau nanya, Bu. Apa? Kalau laju itu besarannya apa ya, Bu? Laju besarannya apa satuannya? Ya, kalau di sini. Oke. Kalau di sini dia laju itu cm per detik. Jadi berarti dia dx per dt gitu ya. Kalau dia berhubungan sama perpindahan, tapi kalau misalnya berhubungan sama tingginya gitu ya, itu adalah daya per dt gitu. Nah, karena dx per dt atau daya per dt kan dx per dt itu kan kayak posisi ya. Berarti kan satuannya kalau dia bergeser atau dia tinggi itu kan biasanya meter atau enggak sentimeter gitu kan. Jadi sentimeter atau meter per dt-nya apa? Biasanya dalam bentuk detik, sentimeter per detik gitu. Tergantung soal. Kalau per detik ya per detik gitu. Gimana? Pokoknya kalau laju itu turunan pertama gitu ya. Laju kecepatan itu turunan pertama. Oke, kita punya seperti ini, kita lanjut aja ya. Jadi misalkan PT adalah panjang persegi panjang pada saat T, kemudian LT adalah lebar persegi panjang pada saat T. Nah, karena persegi panjang itu berubah bentuk secara proporsional, maka kita punya panjangnya tadi adalah 3, lebarnya adalah 2, berarti kita punya panjang per lebar sama dengan 3/2. Jadi panjangnya itu adalah 3/2 lebar. Jadi kalau lebarnya 2, panjangnya adalah sebesar 3. Kalau lebarnya 4, berarti panjangnya adalah sebesar 6 gitu ya, proporsional. Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya adalah 3/2 L, kemudian dikalikan dengan lebar, jadi kita punya luasnya adalah 3/2 L kuadrat. Lalu kita turunkan nih ya, kan ini bilang laju perubahan luas, berarti namanya laju tadi dibilang ya, berarti turunan, karena perubahan luas berarti DL ya, seperti itu ya, DL per DT. Nah, DL per DT kan artinya dia si panjang akan berubah ya, tergantung daripada waktu, lebar juga sama, berubah tergantung daripada waktu, makanya dia dikatakan fungsi ya. Nah, ini berarti dia juga sama, perubahannya itu terhadap waktu. Nah, DL per DT itu sama dengan ini kita turunkan nih. Karena L itu adalah fungsi dari T, artinya kalian nggak asal langsung turunkan. Jadi kita punya 3/2, ya. Jadi kita punya, ini turunkan DL per DT. Jadi luasnya kan akan berubah ya, sepanjang waktu ya. Istilahnya bergantung daripada waktu kan, luas juga ya. L juga sama,
lebar juga sama, tinggi panjang juga sama, bergantung daripada waktu. Nah, kita turunkan nih terhadap T, berarti 3/2. Ingat, L di sini bukan suatu konstanta, artinya dia fungsi dari T, teman-teman ya. Jadi artinya 2 kalikan L, ya. Jangan lupa tadi kalikan dengan turun dalamnya, yaitu adalah dL per dt. Jadi kita punya seperti itu ya. Nah, ini mati bersama, sisanya adalah 3L dL per dt. Jadi kita evaluasi tadi L-nya berapa? Lebarnya di sini mintanya 8 cm. Berarti karena hubungannya sama-sama lebar doang, berarti kita tuliskan lebar sama dengan 8. Berarti 3 dikalikan 8, ya. Lebarnya kan tadi 8 ya. Kemudian 3 kalikan 8 dikalikan dengan lajunya berapa tadi? Lajunya adalah sebesar 4 ya. Nih ya. 4 ya. Ini kan lebarnya kan lebar bertambah dengan laju, berarti dL per dt sama dengan 4 cm per detik. Ya, berarti dL per dt-nya kita ganti menjadi 4. Nah, 3 kali 8 kali 4 berapa? Hasilnya 96 cm persegi per detik ya. Luas ya. Kalau luas kan berarti kan ini dL luas itu apa? Luas itu kan meter kali meter ya kan, atau sentimeter kali sentimeter gitu kan ya satuannya. Jadi kita punya cm persegi. Waktu apa? Waktu itu ada detik, berarti kita punya cm persegi per detik seperti itu. Ya, tergantung dari soal. Karena sini satuannya adalah detik ya, berarti yang ini juga harus satuannya adalah detik ya. Kalau di sini satuannya adalah sentimeter semua, berarti hasil akhirnya sentimeter semua. Seperti itu. Nah, contoh nomor 7 sudah ada yang coba? Sudah dapat hasilnya belum? Belum? Anda sebagai orang teknik diminta untuk merancang miniatur berbentuk segitiga dengan panjang dua sisi masing-masing 3 cm. Kemudian Anda diminta untuk memaksimumkan luas segitiga tersebut. Nah, A-nya tentukan besarnya sudut theta, yang B-nya jika biaya pembuatan miniatur tersebut sebesar 500 per cm persegi, tentukan biaya yang dihabiskan untuk membuat 10.000 buah miniatur. Nah, gimana nih? Ya, Anda sebagai perancang ya harus tahu juga ini ya. Karena kita kan hubungannya juga sama nanti keuntungan sama kerugian dari suatu ini ya, perusahaan dan sebagainya. Silakan. Oke, silakan coba dulu.
Udah belum? Ayo. Agung udah? Belum. Tunggu, Bu. Ayo. Ayo dong gantian kalian dong. Ayo teman-teman. Anda diminta nih untuk merancang miniatur ya, bentuknya segitiga, sisinya 3 cm. Kemudian maksimumkan luas segitiga. Nah, di sini kan kita punya ya sisinya sama kaki, di segitiga sama kaki ya, karena dia sama-sama 3 di sini ya. Nah, 3 cm, 3 cm. Nah, ini adalah tetanya ya. Oke. Kita maksimumkan luas segitiga tersebut ya, teman-teman. Bisa berarti kita punya anggap aja sini 3, di sini 3 ya. Tinggi dari segitiganya kita sebut aja Y. Kemudian dari ininya alasnya kita ada X. Oke, lupa lagi. Tadi lagi, Bu. Kebiasaan pakai Zoom jadi ini. Sorry, seluruh layar ya. Oke. Ulang ya. Ini kan 3. Berarti segitiga sama kaki ya, karena kakinya sama, sisinya sama ya, sama-sama 3 seperti ini. Nah, kita anggap aja sini tingginya adalah Y, kemudian ini semua itu adalah X, berarti ini ke sini itu adalah X/2, ini ke sini adalah X/2 juga ya. Berarti kita punya cos theta per 2, ini kan maksudnya adalah theta ya, semuanya ini adalah theta ya. Berarti kalau kita di sini bagi 2 kan, berarti ini adalah theta per 2, ini juga theta per 2 ya. Nah, kita punya cos theta per 2 itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah Y, miringnya adalah 3 ya. Jadi kita punya seperti itu. Y-nya sama dengan 3 kalikan cos theta per 2. Kemudian sin-nya itu apa? Depan per miring. Depannya adalah X/2, miringnya adalah 3. Jadi kita punya X-nya sama dengan 6 kali sin pi per 2. Nah, adapun luas segitiga, yang namanya luas segitiga kan berarti setengah kali alas kali tinggi kan, setengah kali X dikalikan Y. X-nya dia bergantung daripada si theta, berarti dia fungsi dari theta. Y juga bergantung daripada theta. Dan ininya apa? Luasnya juga bergantung daripada theta. Jadi kita punya setengah dikalikan dengan 6 sin theta per 2 dikalikan 3 cos theta per 2 sehingga akan diperoleh 6 kali 3 18 dibagi 2 9 ya. 9 sin theta per 2 dikali cos theta per 2 seperti itu ya. Nah, kalau kita memaksimumkan berarti kalian turunkan dulu ya. Ini saya asumsikan teman-teman bisa ya. Ini turunkan, ini ingat dia karena difungsi dari theta, berarti kalian jangan langsung turunkan biasa aja. Kalian masih harusnya dibikinkan UV gitu ya. U aksen kalikan V ditambah V aksen kalikan U gitu ya. Seperti itu. Insya Allah teman-teman bisa ya kalau turunannya ya. Saya asumsikan teman-teman bisa ya. Bisa nggak nih turunannya? Atau mau dibahas juga? U-nya sama dengan sin theta per 2, bisa U aksennya? Insya Allah bisa, Bu. Saya. Insya Allah Bu bisa, Bu. Siap-siap. Jadi saya asumsikan udah bisa ya. Jadi teman-teman dapat seperti ini. Nah, kita buat sama dengan 0, berarti cos theta per 2 sama dengan sin theta per 2 ya. Terus lalu diakar. Ini kan kita punya, ini dibuat sama dengan 0, berarti kan 9 per 2. Kita bagi aja semuanya 9 per 2. Jadi kita punya seperti ini, cos kuadrat theta per 2 sama dengan sin kuadrat theta per 2. Terus sama dengan cos theta per 2 itu sama dengan plus minus akar dari sin kuadrat theta per 2. Berarti kita punya plus minus sin theta per 2. Oke, nah ini bisa ya teman-teman. Kemarin kita sudah pakai penyelesaiannya. Theta per 2 itu sama dengan pi per 4 ya. Karena nilainya ini harus sama dengan ini ya. Berarti theta per 2 sama dengan pi per 4. Berarti theta per 2 sama dengan, atau bisa kita tuliskan theta per 2 sama dengan 3 pi per 4. Ini teman-teman bisa ya, yang waktu di materi sebelumnya, kesamaan dan sebagainya. Atau bisa di sini teman-teman logika juga ya. Ini kan cos pi per 2
itu akan sama aja dengan sin dari ini ya, pi per 4. Pi per 2 sama dengan sin pi per 2. Berarti kita punya pi per 2 sama dengan pi per 4 atau pi per 2-nya. Artinya gini, maksudnya gimana ngomongnya ya. Kalau pi per 2-nya kita ganti pi per 4 ya, nilai cos-nya teh sama dengan nilai sin-nya gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, kalau misalnya kita punya pi per 2, kita 3 pi per 4, nanti salah satunya ini terpenuhi gitu ya. Oke. Nah, terus tetanya sama dengan pi per 4 dikali dengan 2. Berarti kita punya pi per 2. Seperti itu. Atau teta sama dengan 3 pi per 4 dikali 2. Berarti kita punya 3 pi per 2. Itu ya. Nah, yang memenuhi yang mana? Nah, kita yang memenuhi yang mana? Karena tadi sudutnya kalau 3 pi per 2 kan 3 kali 180 dibagi 2 berapa tuh? 180 bagi 2 itu 90 kali 3, 270 ya? Nah, sedangkan nggak mungkin dong ini sudutnya 270 ya. Jadi kita pakai yang pi per 2 saja. Pi per 2 itu kan 180 bagi 2 berarti 90 ya. Nah, ini tidak memenuhi, yang ini yang memenuhi gitu. Nah, jadi hanya seperti ini aja. Nah, kita substitusikan. Kita substitusikan dari batas 0 sampai pi per 2 berapa sudutnya. Kalian substitusikan ke A double aksennya. Hasilnya positif atau negatif. Ternyata hasilnya kalau tetanya kita ganti misalnya pi per 1 gitu, jangan pi per 1, pi per 2 di lebih kecilnya lagi, pi per berapa gitu ya. Bisa lah ya nih ya kalian. Substitusikan ternyata hasilnya positif. Kemudian dari ini sampai sini substitusikan hasilnya negatif. Jadi oleh fungsi naik, kalau fungsi turun, jadi sini kan maksimum ya. Jadi maksimumnya di pi per 2. Jadi kita punya luas maksimumnya adalah A pi per 2 sama dengan mana? Pi-nya kita ganti dengan pi per 2 ya. Jadi 9 dikali sin pi per 2 dikali cos pi per 2 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 9 per 2. Nah, biaya pembuatannya apa? Ya udah berarti 9 pi per 2 itu adalah luasnya ya. 9 pi per 2. Nah, terus kan biayanya tadi apa? Pembuatan biayanya ada 500 ya. Biaya pembuatan 500 per cm tentukan biasanya 5. Berarti kan satu luasnya itu adalah 9 per 2. Karena satunya adalah satu harganya 500 berarti dan dia mau butuh 10.000 berarti tinggal 9 per 2 dikali dengan 500 kali 10.000 gitu ya. Oke. Udah selesai. Belum selesai teman-teman, kita masih bahas yang tadi ya. Waktunya 30 menit lagi. Luar biasa banget ya kalau kita ngajar. Saya ngajar di jam 1 dari pagi. Ya, itu kita capek. Lumayan juga ini. Lumayan menguras otak. Oke. Mungkin kayak saya tadi pagi soalnya begadang. Saya berangkat pagi-pagi jam 3 jadi nggak tidur. Mana tadi teh kita terakhir teh yang mana? Yang mana ya tadi ya? Yang ini kali ya. Nah, ini ya. Nah, sebuah balok dipotong. Ini bukan sih? Iya. Sebuah balok dipotong dari sebuah kayu gelondongan berpenampang lingkaran dengan diameter 20 akar 3 cm. Jika kekuatan balok sebanding dengan hasil kali lebar dan kuadrat tebalnya, tentukan ukuran balok yang paling maksimum. Oke, di sini ada penampang kayu seperti ini ya. Lebarnya adalah L, tingginya tebalnya adalah T, kemudian kekuatannya balok itu adalah LT kuadrat. Jadi bisa kita dekatin dengan LT kuadrat. Jadi secara S-nya kekuatan baloknya adalah K dikali L dikali T kuadrat. Oke, nanti K-nya itu adalah suatu konstanta kesebandingan ya. Kemudian nanti kalau ditanya ukurannya L sama LT agar S maksimum, ya teman-teman di sini apa yang bisa diketahui? Oh, bisa nanti kalau misalnya bisa menggunakan segitiga ya kalian gunakan segitiga ya. Tinggi tambah lebar kuadrat itu sama dengan 1200 ya, ini pakai Pitagoras. Kemudian disubstitusikan saja T kuadratnya diganti dengan ini. Karena K adalah konstanta artinya kayak anggap konstanta biasa aja gitu ya. Turunannya jadi hanya bergantung daripada L saja nih. Kita turunkan hasilnya adalah ini.
Kemudian dibuat sama dengan 0, sisanya adalah ini, berarti L-nya adalah plus minus akar dari 400, berarti plus minus akar 400, berarti plus minus 20. Nggak mungkin dong lebar negatif, maka kita pilih yang positif ya. Lebarnya adalah ini, berarti tingginya dari mana? Ya ini ya. Dari kan kita tahu bahwa tinggi kuadrat sama ditambah dengan L kuadrat sama dengan 1200, berarti tingginya sama dengan 1200 dikurangi L kuadrat diakarkan gitu ya. Seperti itu. Nanti lebarnya tinggal diganti jadi 20. Jadi kita dapat tingginya 20 akar 2. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa coba ya nih contoh yang kalian bisa pahami lagi nanti di rumah atau di kosan atau di mana ya. Nah, ini kan kalian sudah belajar ya tentang sudut-sudut, jangan lupa juga ya sudut-sudutnya. Nah, ini untuk turunan grafik ya. Nah, ini sama sketsa ya. Kalian bisa turunan pertama dibuat sama dengan 0. Ada X sama dengan 0, sama X sama dengan 1. Lalu kalian substitusikan X-nya 0 ya. Kita X-nya ganti 0, jadi seperti itu ya. Kemudian X-nya ganti 1, jadi kita punya 1,1 sama 0,0. Nah, kemudian kita uji turunan pertama, jadi substitusikan nilainya ya. Ini kan 0 sama 1, kita substitusikan. Yang lihat 0-nya yang ini ya, si X-nya ya, bagian depannya ya. Kita substitusikan, ternyata di sini positif, negatif. Berarti dia kan fungsi naik, fungsi turun. Nah, ini ada perubahan tanda, ini jadi maksimumnya ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan turunan kedua, kalau dia cekung ke atas, berarti kalau cekung ke atas nih tadi ya, kalau dia cekung ke atas berarti V double aksennya bernilai positif ya. Nah, ini cekung ke atas nih ya. Jadi dia di bawahnya jadi akan minimum. Nah, ini V double aksennya negatif berarti dia cekung ke bawah ya, jadi maksimum. Nah, kalau ada perubahan kecekungan itu namanya titik belok ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa dilihat lagi nih titik belok ya atau titik balik. Seperti itu, karena adanya perubahan kecekungan ya. Nah, ini kan yang berubah cekungan, awalnya cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, ini berubah awal cekung ke bawah, cekung ke atas, jadi perubahannya di sini jadi titik belok. Amalnya titik belok ada titik balik ya. Nah, jadi 0 sama 2/3 ya. Titik baliknya itu adalah 0, Y0 ya, dan 2/3, Y2/3 seperti itu. Nah, ini kan gambarnya, grafiknya ya. Jadi, ini awalnya dia cekung ke bawah, kemudian dia jadi cekung ke atas, gitu ya. Kemudian dia cekung ke bawah lagi tadi ya. Seperti itu. Ini kan sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, ada maksimum global, minimum global ya. Kemarin sudah diajarkan maksimum lokal sama minimum lokalnya juga. Nah, ini skala kurva ya, kita turunkan dulu sama dengan 0. Kemudian nanti cari titik kritisnya, bilang kritis ya, kayak kemarin ya, titik ujung, bilang stasioner, titik stasioner, titik singular gitu ya. Nah, kalau ada perubahan tanda dia jadi minimum ya di sini. Kalau dia negatif positif berarti jadi minimum. Seperti itu. Nah, kemudian turunan kedua tadi ya, kalau dia bernilai positif turunannya cekung ke atas, kalau V double aksennya bernilai negatif berarti cekung ke bawah, berarti di sini jadi maksimum ya. Ini jadi minimum ya, seperti itu. Nah, oke, ini apa lagi? Oke, nah ini laju yang berkaitan ya. Jadi ada ini sebuah balon dilepas pada jarak 150 kaki. Nah, ini kan laju-laju nih sama kayak kita dari tadi bahas tentang laju ya. 8 kaki per detik. Nah, dia ngomongnya laju balon naik ke atas berarti kan hubungannya sama ketinggian. Namanya laju berarti turunan pertama ya. Karena ini berarti DH per DT ya. Jadi DH per DT itu adalah 8 kaki per detik seperti itu. Nah, S-nya adalah jarak pengamat dari balon. Nah, nanti kita bisa pakai Pitagoras ya, bahwa S kuadrat sama dengan H kuadrat tambah 150 kuadrat. Karena S-nya bergantung daripada T ya, karena jarak pengamat balon kan bergantung daripada waktu ya. Jaraknya akan makin membesar atau mengecil, misalnya jaraknya makin dekat atau menjauh kan bergantung daripada waktu. Hanya juga sama, ketinggiannya juga sama, bergantung daripada waktu. Jadi ketika kalian turunkan hati-hati juga ya. Jika kita turunkan bukan 2S aja, tapi jangan lupa dikali dengan turunan dalamnya, yaitu adalah DS per DT. Ini juga sama, jadi nggak cuma 2H aja, tapi 2H DH per DT, seperti itu. Oke ya, nanti tinggal teman-teman dituliskan saja ya. Nah, seperti itu. Bisa ya. Oke.
Oke, ini untuk cakram baja ya, memuai selama dipanaskan. Ini hampir sama lah, intinya kita sudah bahas tentang turunan juga ya, laju-lajunya teman-teman bisa dipelajari juga luas cakram ya, namanya luas cakram berarti nanti pi r kuadrat ya, luas lingkaran kan jatuhnya ya. Nah, kita turunkan, jadi kita punya seperti ini, nanti dr ber-nya tadi pertambahannya jari-jari itu adalah 0,02, seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh lain ya, dituangkan ke bak yang berbentuk kerucut tegak. Nah, ini dV per dt-nya lajunya ya 8 liter per menit. Nah, nanti tolong dibuatkan catatan juga. Jadi 1 liter itu berapa dm kubik dan sebagainya ya. Ons dan seterusnya ya, itu penting banget ya. Jadi ons hubungan sama gram apa dan sebagainya ya. Ukuran luas, ukuran panjang, ukuran apa lagi sih? Ya itulah pokoknya ya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Pas nih waktu kita. Wah, yuk, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang mau review limit nanti sama limit continue kalian bisa lihat di videonya lagi aja ya. Jadi saya tidak mau nge-review itu ya. Tapi kan teman-teman bisa nanti nonton lagi videonya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Padahal Bu mau bertanya. Oh ya, Ya, Fadil dulu. ya silakan Untuk Fadil. tadi Bu, yang soal nomor 1 ada di modul Pak Adolf, halaman berapa ya Bu? Tadi belum KSS. Yang mana teh? Yang tadi yang latihan soal nomor 1 Bu. Latihan soal nomor 1. Oh, yang di slide? Iya Bu, ada di halaman Oh. berapa? Oh, oke. Ini yang di soal nomor 1. Nah, di sini kalian bisa mulai mempelajari buku slide-nya Pak Adolf bab 4 mulai contoh 12 halaman 75. Sebenarnya boleh semuanya ya, baiknya semuanya, cuman maksudnya kan tadi saya untuk mempermudah saya aja apa yang akan kita bahas gitu. Ya, terkait dengan penerapannya. Oke. Pak Dil ini bukan Dil. Iya Bu. Oke, siap. Ya, ada lagi? Tadi Rizky silakan. Kalau tentang UTS nggak apa-apa, Bu? Kenapa teh? Kalau tentang UTS, Kenapa UTS? mau nanya kalau Ibu biasanya buat UTS biasanya kayak gimana Ibu? Oh, Kan tadi pakai ya, gimana gitu ya, Ibu? Biar ada jadi gambaran. Oke, jadi soalnya nanti jangan lupa soalnya nggak usah ditulis lagi ya, Rizky ya. Jadi soalnya nggak usah ditulis lagi, langsung aja diketahui, ditanyakan sama jawab gitu. Jadi lebih lengkap, lebih baik. Kayak tadi misalkan DH per DT sama dengan ini gitu loh ya Ki. Jadi misalkan ada fungsi FT sama diketahui FT sama dengan ini T-nya sekian gitu-gitu misalkan. Ditanya limit ini misalkan, jawab gitu ya misalkan ya. Nah, kalau ada satuan dituliskan Ki, misalnya satuannya memang di akhir jadi setiap ada itu dituliskan di misalnya meter per sekon atau apa gitu ya Ki ya. Terus ya selengkap mungkin lah, sedetail mungkin. Jadi pasti akan berbeda ya sama orang yang ujuk-ujuk hasil. Sama ada caranya pasti akan berbeda nilainya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, nanti kalau dicoret jangan pakai tipex ya, pakai coret aja biasa. Itu aja ya. Oke. Apa lagi Ki? Apa lagi Ki? Pertanyaan Ki. Berapa soal Bu? Oke. Saya belum bisa ngasih tahu berapa soal. Jadi intinya soalnya adalah esai ya. Yang pasti soalnya esai. Oke Bu. Oke. Nanti hasilnya ada di Bu. Apa? Kan Kenapa beres ngerjain. Kotretannya berarti di scan gitu ya Bu? Kotretan kan iya, jawabannya di scan. Bukan di scan, di foto aja nggak apa-apa. Oh iya Bu. Di foto. Nanti di foto, lalu kalian jadikan PDF, bisa ya. Terus nanti tulis nama, jangan lupa nomornya nggak apa-apa nomornya diacak, maksudnya nomor 2 dulu misalkan, baru nomor 3 kayak gitu boleh ya. Nomor 2 dulu boleh, nomor 3 dulu boleh. Yang penting namanya jangan lupa dituliskan ya. Kemudian nanti pengirimannya lewat mana? Biasanya nanti akan lewat GCR ya. Jadi pastikan teman-teman di sini semua sudah masuk ke GCR. Saya tidak menerima alasan, oh iya Bu saya lupa kemarin dan sebagainya, lalalala.
Nah, tolong ya. Jadi pastikan sudah masuk ke GCR. Kenapa? Karena saya akan buat saya akan buat forum tugas di GCR tersebut di bagian yang UTS. Jadi kalian tinggal kirimkan saja. Nanti soalnya dari situ juga gitu ya. Nanti sistemnya mungkin kalau boleh sih saya pengennya Jimit ya. Entah mau Jimitnya di awal dari awal sampai akhir atau gimana, tetap kita Jimit. Tapi soal akan saya share di GCR gitu ya. Jadi teman-teman ketika kita Zoom atau Jimit, teman-teman di laptopnya dinyalain itunya GCR-nya gitu ya. Dibuka GCR-nya. Oke. Siap-siap, Bu. Oke ya. Itu aja, terus apa lagi ya? Udah itu aja sih teman-teman. Pakai pulpen ya, jangan pakai pensil, pakai kertas yang bersih, jangan kertas yang berwarna, maksudnya kertas warna putih aja yang bersih. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Nanti mungkin kalau ada Padil mau ada yang ditanyakan atau misalnya teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan bertanya ya, mungkin lewat Padil atau mungkin Japri atau apa. Baiknya sih lewat Padil aja ya biar lebih terarah juga ya. Seperti itu. Oke, terima kasih.